Sekarang kita masuk pada kategori kedua, yaitu dosa-dosa ketahayulan. Dosa-dosa ketahayulan ini berhubungan erat dengan tentang keagamaan. Karena di dalam Galatia 5 ayat 20, Rasul Paulus juga menyinggung tentang penyembahan berhala dan ilmu-ilmu sihir. Penyembahan berhala itu adalah penyembahan sesuatu atau seseorang di luar daripada Tuhan dan menempatkan seseorang atau sesuatu tersebut di atas daripada Tuhan. Itulah penyembahan berhala. Sementara itu, Alkitab bersikap tegas dan jelas terhadap apa yang menjadi prioritas kita sebagai orang Kristen, yaitu menyembah Tuhan dan menempatkan Tuhan di posisi utama dalam kehidupan kita, bukan di posisi yang lain. Itulah sebabnya hari Minggu adalah hari pertama di mana setiap orang Kristen harusnya berada di tempat ibadah, yaitu menyembah Tuhan dan memberikan hati dan pikiran dan hidupnya kepada Tuhan. Nah, lalu bagaimana cara seseorang atau cara seorang Kristen mengetahui bahwa kehidupannya telah benar-benar menyembah Tuhan? Di dalam Matius 4 ayat 10 dikatakan, caranya kamu mengetahui bahwa kamu menyembah Tuhan Allahmu adalah dengan melayani Dia. Kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Begitulah ujar Yesus. Apa yang saudara layani menunjukkan apa yang saudara sembah. Apakah kehidupan saudara ditandai dengan melayani Tuhan atau melayani diri sendiri? Jika saudara melayani diri sendiri, berarti saudara tidak dapat melayani Tuhan, karena Tuhan harus menempati posisi yang dominan di dalam hidup saudara. Nah, mungkin segala sesuatu dapat menjadi berhala dalam kehidupan orang Kristen. Saudara tidak perlu pergi ke suku primitif untuk mencari berhala tersebut. Beberapa dari berhala-berhala itu kita parkir di garasi kita. Beberapa orang lain menyembah rumah-rumah mereka, dan yang paling banyak adalah orang-orang menyembah uang. Bahkan ada juga yang menyembah lemari-lemari pakaian mereka. Nah, masalahnya bukan karena kita memiliki transportasi atau atap untuk berlindung ataupun pakaian-pakaian modern. Masalahnya adalah dengan melayani diri sendiri, saudara belum selamat. Ini disebut penyembahan berhala. Penyembahan berhala terjadi ketika kita lebih memprioritaskan sesuatu daripada Tuhan. Ketika seseorang mengabaikan keluarganya karena pekerjaan, ini dapat disebut juga sebagai penyembahan pekerjaan. Nah, hal berikutnya yang disebut Paulus adalah sihir. Ini juga merupakan satu kata Yunani yang menarik, yaitu pharmakeia. Saudara mungkin ingat, dari kata inilah asal kata farmasi. Ketika Paulus berbicara tentang sihir atau tenung, dia juga berbicara tentang penggunaan obat bius. Obat bius adalah bagian yang penting dari praktek tenung pada zaman ini. Bagian yang paling berbahaya dan sekaligus haram daripada obat bius ini bukan karena dapat menghancurkan tubuh manusia, tetapi obat bius ini merupakan sarana iblis secara langsung untuk menghancurkan hidup seseorang. Seseorang yang terikat obat bius tidak hanya terikat oleh gangguan kimiawi saja. Pemakai obat bius ini terikat oleh setan karena penggunaan obat bius dikaitkan dengan sihir atau tenung. Dengan kata lain, pemakai obat bius ini membuka dirinya secara unik, takluk di bawah dominasi neraka. Obat-obat bius adalah sarana setan untuk menjajah kehidupan dan menjebak hidup saudara dengan berbagai cara. Itulah sebabnya setan selalu menyuguhkan obat-obat bius yang baru. Setiap kali seseorang mulai terbiasa dengan satu jenis obat bius, jenis yang lain yang baru, lebih murah dan yang lebih memberikan kenikmatan akan muncul. Obat bius selalu menyuguhkan pengalaman baru. Mengapa? Karena setan selalu siap dengan armadanya untuk mencari calon-calon korban baru. Setan mempunyai banyak calo-calo, yakni orang-orang berdosa yang siap untuk menyediakan obat-obat ini bagi yang membutuhkan. Nah, sebelum saya lupa atau beranjak dari uraian tentang sihir ini, saya ingin mengatakan bahwa membaca dan mengikuti petunjuk-petunjuk horoskop adalah sama kejamnya seperti penyembahan terhadap iblis. Daripada bertanya kepada orang
apa tanda-tanda hidup saudara, lebih baik berdoa dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang merancang kehidupan saudara. Saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam Roma 1 ayat 25, jelas-jelas Alkitab mengecam setiap penyembahan terhadap ciptaan yang menggantikan penciptanya. Maksudnya, apapun berkat-berkat Tuhan yang saudara terima dan saudara miliki, atau apapun hal yang berharga atau yang mahal yang sudah saudara perjuangkan, tidak boleh menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan saudara. Tuhan harus tetap menjadi prioritas dalam kehidupan setiap orang Kristen. Jika saudara menggantikannya dengan harta ataupun apa yang saudara miliki, itu artinya saudara telah menyembah berhala dalam kehidupan saudara. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengulas tentang dosa-dosa berikutnya, yaitu kategori dosa-dosa sosial. Untuk itu, tetaplah di channel ini. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan renungan-renungan berikutnya, agar kita semua semakin dikuatkan. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.